Halo semua, berikut adalah cara memasang template secara manual di i2 Advanced Template. Pertama-tama kita perlu mencari template yang mau kita pasang, itu di ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Anggap contoh ini dengan nama Rapid. Dan seperti ini nanti hasil jadinya jika berada di desktop seperti ini. Silakan di download. Di sini saya sudah downloadnya dan sudah saya ekstrak di sini, jadi bisa kita tes. Right, ini dia, seperti nanti hasil dari tampilannya. Oke, jadi langsung saja kita pertama-tama buat projectnya. Kita asumsikan ini belum ada project sama sekali. Saya menggunakan composer sini, jadi seperti biasa caranya. Dan ini nama aplikasi yang kita buat nanti, baratnya ya, sebagai contoh saja. Oh, ini karena tadi saya barusan udah buat. Tunggu sebentar. Oh iya ya, ini tadi sedikit masalah. Seharusnya ini saya ini ada di htdoc, bukan di htdoc my app. Ini htdoc. Oke, lagi pertama kita coba pasang atau install. Ini namanya Rapid App. Untuk membedakannya dari template ini kita ubah aja namanya jadi Rapid Template. Oke, sekarang kita tunggu dia selesai install. Oke, setelah selesai seperti biasa kita masuk dulu ke foldernya. Lalu melakukan inisialisasi dengan seperti ini, php init. Kita pilih sebagai development, production ya. Development isikan saja dengan angka 0, yes, atau y saja. Oke, selesai. Selanjutnya kalian bisa buka di pada editor masing-masing. Di sini saya menggunakan VS Code. Oke, ini juga saya sudah sesuaikan ukurannya, jadi saya harap di video ini semuanya kelihatan jelas, nggak kekecilan. Oke, di sini kita akan memasang template-nya berupa untuk tampilan front end-nya. Jadi kita pilih tampilan front end. Nah, lebih mudah seperti ini aja. Front end, lalu pergi ke folder web. Di sini kita meletakkan file-file assets. Di select semua, lalu copy, paste ke folder front end. Di dalamnya folder web, front end, lalu web. Paste.
seperti ini. Lalu ada sedikit, kalau ada yang sebelumnya udah pernah mencoba mengaktifkan seperti URL, seharusnya tahu ini. Kita pasang HTTP access. Ini nggak wajib sih, tapi nggak apa-apa saja. Oke, kembali ke VS Code kita. Jadi di folder web sini udah ada semua. Sebelum saya ingin melakukan dulu di URL saya seperti ini, kemudian kita hilangkan agar perintahnya aktif. Oke, sini yang perlu kita atur itu cuman bagian views, layout, main.php. Ini bawaan dari aplikasinya. Jadi dari Y itu dia bakal ngerender ini. Ada footer, ada header, ada main, dan di dalam main ini perintahnya cuman konten gini aja. Dan ini dia akan menampilkan apapun yang terrender di sini. Misalnya kontennya itu about, nah aboutnya masuk ke sini. Ini tetap dalam foldernya. Kita buka lagi teks kita, rapid template. Kita buka index, dan ini akan kita kopikan ke sini agar lebih mudah melihatnya. Seperti ini aja headernya, ini hero main header, dan ini JavaScript-nya. Oke, pertama-tama kita bisa hapus saja dulu ini dari footer sampai header. Silahkan dihapus. Sebelum kita masuk dulu yang bakal kita, ini cara simpel aja, nanti bakal kita lebih dalami lagi. Ini aja dulu, di partner kita masukkan dulu semua ke sini di header ya. Title taruh di paste, sedikit kita rapikan dulu. Lalu kita ke bawah, kita ambil JavaScript-nya, paste body, kita rapikan sedikit. Rapikan. Lalu kita ambil footernya ya, taruh di sini. Terus selesai, kita ambil sini, kita ambil dua header sama section. Hero section itu header, protection, lalu ini nanti bisa kita konten. Jadi kita ambil bagian atas, soalnya ini yang bersifat statis.
sedikit. Jalankan seharusnya ini udah sedikit. Post app and web. Seperti ini ya. Intinya ini ada navbar utamanya ya, tampilannya masih jelek karena CSS nya belum dipasang. Oke, sekarang kita tinggalkan aja main ini, fokus balik ke di kita di sini. Ini kan foldernya katanya di assets, sementara folder itu seharusnya di dalam web. Nah gitu doang. Kalau di dalam aset dia nanti masuknya ke sini beda lagi. Jadi kita atur dulu ini, aset ini bisa kita hapus satu persatu seperti ini. Ini sedikit trik, kalau di VS Code kita bisa multiple source. Setelah dieditin, setelah di select seperti ini, bisa pencet Ctrl D, Ctrl D ya, huruf D, domba. Kita save. Sekarang kita coba aja. Biasa sudah kebaca ini. Tapi ini karena bagian body dari Y itu bawaannya ini pakai class harus, sedangkan dari template kita body itu nggak ada class sama sekali, kosong gitu. Jadi silakan dihapus kelas untuk body ini. Oke, dihapus. Save, kita cek lagi, refresh, dan boom, selesai. Kita punya menu, hero section, footer, dan silakan dimasukkan ke sini barang mainnya ini. Caranya kecilkan dulu. Dia ada ID main seperti ini. Lalu di dalamnya itu seperti ini, PHP dan konten. Tahu cara lebih simpel saya seperti ini. Jadi dia bakal ngerender ini. Ini sebenarnya ini sekarang ini kita ada di web bagian index, site-nya index. Dengan ambil site index. Testing aja. Ini index. Lihat di sini, perhatikan yang kita panggil ini konten. Konten with T. Konten seperti itu. Dan dia nanti bakal masukkannya itu teks ini. Refresh, seharusnya dia jalan. Ini index. Mau kan? Oke, jadi kita tinggal masukkan isi dari main dalam index. Kelewat.
stay kan aja di sini. Oke, seharusnya jalankan kita save, jangan lupa save. Dan kita jalankan ini udah lama sih, gambarnya belum akses dia. Cek, ada seperti tadi, seperti yang tadi, ada seperti ini, bisa kita hapus. Silakan di select sampai pencet Ctrl T untuk domba, lalu dihapus. Otomatis ini ada 38 selection tadi di sini. Ya, untuk keluar dari mode kursor itu silakan di keyboard pencet tombol escape kalau sudah selesai. Refresh lagi dan sip, sama kan? Template sama. Yang punya kita sejauh kalau sampai sini aja sih nggak masalah, yang penting kan tujuannya selesai. Tapi alangkah lebih bagusnya ini nih script-script kayak link seperti ini, lalu JavaScript ini, itu alangkah bagusnya tidak kita letakkan di dalam layout titik main.php kita. Kita masukkan dalam ke aset kita. Sini silakan di dalam folder front end ya, dibuka folder assets, lalu buka ini app.asset. Jadi nanti CSS dan JavaScript-nya bakal di load dari sini. Seperti ini kan. Ini dia ngambil dari folder CSS lalu membaca site.css. Itu JavaScript belum ada. Kalau di Pens ini jadi barangnya ngambil dari aset-aset yang lain. Jadi kita bisa bikin seperti ini. My set be happy. Di sini kita bisa masukkan itu. Jadi nanti dia bakal masukkan aset ini dalam aset. Kali ini nggak ada hubungan dengan kita kerjakan sekarang. Public depends ini silahkan dihapus. Jadi cuma bisa CSS dan JS. Oke, kita kosongkan dulu di sini. Kita perlu JavaScript dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 script. Ntar dulu dong. Itu deh. Apa? 8 ya? Salah. Satu. Dari tadi kita select dulu vendor Aldi ini, lalu Ctrl Shift tanda panah ke kanan sampai semua. Jadi apa ini dua ini kita, yang ini kelebihan ini nggak apa, kita edit, kita cut Ctrl X
pilih di sini. Eh, jadi satu ini saya ngeletakin mic-nya dulu nih. Nah, kan kalian tes. Nah, silakan kalian pencet Ctrl Shift Alt tanda panah ke bawah secara bersamaan. Dapatkan untuk 6 buah. Paste. Itu tadi gini udah select. Oke. Lalu untuk keluar dari mode besar banyak-banyak gini, silakan di keyboardnya pencet tombol escape. Kita rapikan dulu ini. Oh ya, kalau untuk JavaScript kayak gini ini urutannya harus benar ya. Jangan JavaScript main.js nya duluan di atas, jadi nanti ibaratnya dia ngebaca ini dulu, sementara di dalam ini dia butuh for counter misalnya atau AOS, bakal error aplikasi. Ini udah nggak guna, jadi kita terus save, add di sini. Ini cuma gambar, kita bikin ini CSS baca ke dalam upload asset. Ambil juga. Di sini semua CSS tadi, CSS-nya kita masukkan di sini, JavaScript-nya kita masukkan di public.js ini. Oke, kita yang berubah itu berarti ada error. Oke, berhasil, nggak ada yang berubah. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya sih caranya. Oke, semoga video ini membantu. Sekian dari saya. Bye.